Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 96 KKN 79 Universitas Atmaja Yogyakarta akan mempresentasikan hasil dari buku saku yang telah kelompok kami buat. Seperti yang kita tahu, salah satu potensi yang dimiliki oleh Desa Pelayan terletak pada sektor pertaniannya. Hasil pertanian dari Desa Pelayan yang terbesar itu adalah singkong. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, kelompok memilih membuat olahan makanan dari singkong yang tentunya akan lebih modern dan juga lebih diminati, yang nantinya diharapkan dapat menjadi pegangan untuk masyarakat Desa Pelayan dalam membuka peluang usaha yang baru. Oke, sebelumnya mari kita ulas sedikit tentang singkong. Next. Nah, singkong ini merupakan jenis umbi-umbian dengan akar dan daun yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Singkong ini dapat diolah dengan cara digoreng ataupun direbus. Singkong juga mengandung banyak nutrisi seperti serat, karbohidrat, protein, air, vitamin A, dan juga vitamin C. Apa aja sih kira-kira manfaat dari singkong ini? Yang pertama itu ada menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang kedua, membantu menurunkan berat badan. Yang ketiga, menjadi sumber energi bagi tubuh. Yang keempat, membantu menjaga kesehatan rambut. Dapat juga membantu meredakan demam dan sakit kepala. Dan baik untuk menyembuhkan luka. Next. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang resep, keunggulan, hingga packaging dari produk olahan yang telah kami pilih, yaitu keripik singkong dan juga donat singkong. Next. Nah, di sini ada cara membuat dari keripik singkong. Nah, ini varian rasanya tuh yang kami pilih ada original, jagung manis, rumput laut, dan juga keju. Apa aja sih kira-kira alat yang diperlukan? Jadi untuk alatnya kita memerlukan baskom, pisau, wajan, kompor, dan juga spatula. Nah, bahan-bahannya juga termasuk simpel dan mudah dicari. Ada 2 kg singkong, 1 sendok teh baking soda, 1 liter air panas, 1 sendok teh garam, minyak goreng, dan juga bumbu bubuk, jagung, manis, rumput laut, dan juga keju. Yang ini diperlukan untuk membumbui hasil akhir dari keripik singkong yang telah kita goreng. Next. Nah, dapat dilihat di slide-nya itu ada langkah-langkah dari pembuatan keripik singkong ini. Yang pertama, kita harus mengiris singkong yang telah disiapkan, lalu dicuci sampai bersih. Yang kedua, itu kita harus rendam singkong pada air panas, tapi bukan air panas yang baru mendidih. Nah, air panas itu harus ditambahkan garam dan juga baking soda, lalu diaduk hingga rata. Langkah yang ketiga, singkong direndam selama kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam. Yang keempat, tiriskan singkong yang telah direndam, lalu bilas dengan air bersih dan tiriskan lagi. Yang kelima, siapkan minyak dan panaskan. Nah, ini untuk ngegoreng, jadi singkong ini harus terendam dengan minyak, lalu goreng sesekali diaduk supaya singkong dapat matang dengan merata. Goreng hingga singkong berwarna kekuningan. Dan yang terakhir, setelah matang, singkong ini dapat diangkat dan juga diberi bumbu bubuk dengan merata. Nah, tadi bumbu bubuk yang udah disiapkan beri bubuk jagung manis, keju, dan juga rumput laut. Untuk yang original mungkin bisa ditambahkan sedikit garam jika terasa kurang asin. Oke, next. Selain daripada varian rasa yang telah disebutkan tadi, ada varian rasa lain yaitu keripik singkong dengan varian rasa balado. Alat yang dibutuhkan untuk membuatnya adalah baskom, pisau, wajan, kompor, spatula, mangkuk, dan cobek. Kemudian bahan yang dibutuhkan ada yang pertama ada keripik singkong yang diiris tipis. Kemudian yang kedua ada setengah sendok teh kapur sirih yang dilarutkan dengan air mineral 100 ml. Bumbu halus yang dibutuhkan ada 4 siung bawang putih, 3 buah cabai merah, 8 buah cabai merah, 2 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh asam jawa yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air, lalu minyak goreng dan wijen yang secukupnya. Next. Kemudian ini adalah langkah pembuatan untuk keripik singkong varian rasa balado.
Yang pertama yaitu singkong direndam ke dalam air yang berisi kapur sirih dan garam yang telah dilarutkan. Singkong kemudian didiamkan selama 15 menit, lalu dicuci hingga bersih dan ditiriskan. Setelah itu, singkong digoreng dengan menggunakan minyak panas hingga matang dan kering. Lalu, bawang putih, cabai merah, dan garam ditumis hingga harum, lalu ditambahkan pula dengan garam, gula pasir, dan air asam jawa. Lalu diaduk hingga mengental. Kemudian singkong yang telah digoreng tadi dimasukkan, lalu diaduk hingga bumbu tercampur dengan rata. Kemudian yang terakhir, keripik singkong bisa ditaburi dengan wijen secukupnya, lalu di packing ke dalam plastik packaging dalam keadaan keripik singkong yang sudah dingin. Next. Selanjutnya, ada keunggulan produk keripik singkong. Yang pertama, tidak membutuhkan modal yang besar untuk memproduksi keripik singkong. Selanjutnya, dengan menggunakan kemasan ini, keripik singkong dapat bertahan dengan waktu yang cukup lama jika disimpan di tempat yang sesuai. Selanjutnya, dengan mengkonsumsi keripik singkong, ini dapat melancarkan pencernaan dikarenakan singkong merupakan makanan yang berserat. Selanjutnya, memiliki varian rasa yang banyak untuk dicoba. Dan yang terakhir, tidak menggunakan pengawet apapun. Next. Selanjutnya, pengemasan. Pengemasan pada produk keripik singkong ini dapat menggunakan kemasan yang kedap hawa, seperti plastik ziplock. Plastik ziplock ini adalah suatu wadah kemasan yang berbahan LDPE. Selanjutnya, keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu klipnya bisa dibuka dan ditutup kembali. Yang kedua, keripik singkong, sehingga keripik singkong dapat bertahan lama. Next. Untuk produk kedua yang kami buat yaitu donat singkong. Bahan dari donat singkong ini pada umumnya sama seperti donat lain, tetapi ada satu bahan tambahan yang berbeda, yaitu singkong. Untuk alat yang harus disiapkan membuat donat singkong yaitu yang pertama, baskom, kemudian loyang, wajan, dan kompor. Dan kemudian bahan donat singkong yang harus disiapkan yaitu yang pertama ada singkong, tepung terigu, susu bubuk, kuning telur, baking powder, margarin, garam, ragi instan, gula pasir, minyak goreng, dan yang terakhir air. Next. Berikut langkah-langkah pembuatan donat singkong. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah ditulis. Kemudian, kukus singkong terlebih dahulu. Jika sudah matang, haluskan singkong yang sudah dikukus. Dan yang kedua, campurkan bahan-bahan yang sudah disiapkan, seperti tepung, singkong, gula pasir, garam, ragi, dan susu bubuk. Kemudian aduk hingga rata dan kalis. Kemudian, masukkan pelan-pelan sedikit demi sedikit kuning telur ke dalam adonan, sambil diuleni adonan hingga merata. Langkah yang keempat, kemudian masukkan margarin ke dalam adonan dan uleni adonan hingga kalis dan tercampur rata. Setelah tercampur, sisihkan adonan dan istirahatkan adonan selama 30 menit hingga adonan menjadi mengembang. Langkah yang kelima yaitu, setelah adonan mengembang, kempeskan adonan hingga udara di dalam adonan tersebut hilang. Kemudian, jika udara di adonan sudah hilang, ambil sedikit adonan, kemudian bentuk adonan menjadi bulatan donat. Setelah jadi bentuk donat, diamkan adonan selama 20 menit hingga adonan mengembang. Langkah yang ketujuh yaitu, siapkan minyak dan panaskan minyak. Setelah minyak panas, donat yang sudah mengembang tadi digoreng hingga berwarna kecoklatan, lalu tiriskan. Dan langkah yang terakhir yaitu, setelah donat matang, berikan topping pada donat sesuai selera, seperti gula halus, meses, parutan keju, dan lain-lain. Selanjutnya, keunggulan dari donat singkong. Yang pertama, tidak memerlukan modal yang besar. Yang kedua, memiliki banyak rasa untuk dinikmati.
Yang ketiga, manfaat nutrisi yang terkandung dalam singkong lumayan banyak. Next. Selanjutnya, pengemasan dari donat singkong. Pengemasan donat singkong menggunakan box. Box donat tersebut dirancang untuk menyimpan jumlah donat yang telah ditetapkan dari awal. Keunggulannya, kemasan tampak lebih menarik. Yang kedua, box dapat dibuka dan ditutup kembali. Demikianlah presentasi dari kelompok 96 Universitas Atmajaya Yogyakarta dari KKN 79. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan jika keluar rumah.